Bismillahirrahmanirrahim. Hukum lafal Allah, teman-teman, ya. Jadi kita hari ini akan membahas yang namanya hukum lafal Allah. Hukum lafal Allah dibagi menjadi dua. Dibaca tafhim dan dibaca tarqiq. Dibaca tafhim atau tebal, tafhim artinya tebal. Apabila lafal Allah itu didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Apabila lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Ulangi lagi, hukum lafal Allah dibagi menjadi dua, yaitu tafhim, tebal, dan tarqiq, tipis. Ya, tafhim, tebal, tarqiq, tipis. Dibaca tafhim apabila lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Dibaca tarqiq, tipis, apabila lafal Allah didahului oleh harokat kasrah. Kita contohkan. Tebalnya seperti ini. Rasulallahi. Tebal. Rasulullahi. Tipis. Rasulillahi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa meringis, ya, meringis. Seperti membunyikan huruf i lah, ya, i. Jadi harus meringis gitu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Jadi harus, kalau tarqiq itu harus meringis. Rasulillahi gitu ya. Jadi seperti membaca bismillahi, nggak boleh baca bismillah, itu salah. Harus dibaca tipis. Bismillahi, lafal Allahnya itu menjadi la. Rasulillahi seperti itu. Namanya bacaan tarqiq. Kenapa dibaca tarqiq? Karena lafal Allah didahului harokat kasrah. Lah kalau ini didahului oleh harokat dhammah atau fathah, namanya dihukumi tafkhim. Tafkhim, tebal. Tetap dibaca Allah. Rasulullahi. Nah kalau ini tipis, Rasulillahi, seperti itu ya. Bisa membedakan, teman-teman, ya. Kita masuk ke definisi dulu sebelum kita membaca beberapa ayat ini. Definisinya adalah hukum lafal Allah dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Dibaca tafhim apabila lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Dibaca tarqiq apabila lafal Allah didahului oleh harokat kasrah. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang, teman-teman, ya, setelah kita praktekkan, nanti kita coba akan mempraktekkan dan kita temukan di dalam Al-Qur'an lah, ya. Ini kita selesaikan dulu materi-materi dalam tajwid sebagaimana peraga yang telah kita buat. Baik, untuk mempraktekkan bacaannya, mari kita baca bersama-sama, teman-teman, ya, dan diperhatikan, boleh ditirukan. Saya akan membaca setiap ayat ini 3 kali, tujuannya biar memperjelas pemahaman kita. Cara membacanya seperti itu. Oke, sebelumnya kita baca dulu ini, ya. Tafkhim, ini tafkhim, bacaan tafkhim. Contoh, Rasulullahi. Jadi lafal Allahnya itu masih tetap Allah. Tapi kalau ini jadilah Rasulillahi, seperti itu. Itu bacaan tarqiq, tipis. Kalau ini tetap tebal, Rasulillahi. Bisa dipahami, ya, teman-teman, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi 3 kali, teman-teman boleh mengikuti, ya, bacaannya biar kita sama-sama belajar, sama-sama tahu, kita saling sharing di sini. Bismillah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ulangi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 3 kali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ayat yang kedua, yukhadi'una allaha walladzina amanu. Ulangi dan tirukan, yukhadi'una allaha walladzina amanu. 3 kali,
yukhadi'una Allah walladzina amanu. Sekarang yang didahului oleh harokat, masih harokat fathah. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. 3 kali. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sekarang hukum lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Kita contohkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bisa ditirukan teman-teman ya. Lanjut ke ayat selanjutnya. Agak sedikit panjang ini. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. 3 kali. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lanjut. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dua ayat terakhir ini adalah contoh tarqiq. Coba kita contohkan. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Terakhir. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dan memperagakan hukum-hukum bacaan Allah, ya, hukum lafal Allah maksudnya, hukum lafal Allah dalam beberapa ayat ini. Baik, sebelum kita urai teman-teman, sebelumnya mari kita ingat-ingat terlebih dahulu konsep yang kita berikan, yaitu hukum lafal Allah itu dibagi menjadi 2, itu yang perlu kita pegang. Apa itu? Yang pertama adalah tafkhim, yaitu yang kedua adalah tarqiq. Tafkhim dibaca tafkhim apabila lafal Allah, yang ini lafal Allah teman-teman, didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Membacanya harus tebal. Allah masih berbunyi Allah, ya. Rasulullahi, jadi Allah. Tapi kalau di tarqiq adalah apabila ada lafal Allah didahului oleh harokat kasrah, membacanya harus tipis. Lafal Allahnya ini menjadi la. Rasulillahi, seperti itu.
Bisa dipahami ya? Bisa dicerna ya? Baik, setelah kita pahami dan setelah kita cerna, mari kita coba mendeteksi dari beberapa ayat ini mana yang termasuk bacaan tafkhim dan mana yang termasuk bacaan tarqiq. Dari atas, kita baca full dulu. Kita temukan mana yang bacaan tafkhim seperti biasa teman-teman ya. Setelah itu kita urai sampai akhir pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari bersama. Baik, kita baca. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ulangi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu. Bacaan tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah. Didahului artinya fathahnya itu lebih dulu. Ya, sebelah sini. Ya, ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah, maka dinamakan tafkhim. Bacanya harus Allah tebal. Ala qulubihim wa him wa, bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu wawu. Wa ala sam'ihim, sama bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu ain. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nallaha, bacaan tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah. Ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah. Kita fokuskan di sini dulu teman-teman. Lanjut. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allah, sya'allahu, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah. La dhahaba bisam'ihim, la dhahaba bisam'ihim, sam'i, bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu ain. Bisam'ihim wa, him wa, bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu wawu. Wa absarihim, wa absarihim. Ada bacaan apa ini? Coba teliti teman-teman yang kita pelajari kemarin. Wa absarihim, bacaan qalqalah sughra atau kubra? Sughra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya asli, artinya dia berharokat sukun sejak awal. Lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fokus di sebelah sini. Humullahu, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Ingat definisinya adalah ketika ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah, maka dihukumi tafkhim, harus tebal. Fi qulubihim himma, bacaan idgham misli ma'al gunnah. Kenapa? Ada mim sukun bertemu mim, namanya idgham misli ma'al gunnah atau idgham mimi. Kita fokuskan dulu. Maradufa, dufa, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada dhammatain bertemu fa. Fazadahumullahu marada. Humullahu, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Selanjutnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Fadlullahi, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada dhammatain atau dhammatain. Ada lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Alaikum wa, kum wa, bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu wawu. Perhatikan. Wa rahmatuhu lakuntu, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ta. Lakuntummi, tummi, bacaan idgham mimi, idgham misli ma'al gunnah atau idgham mimi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu mim. Minal khasirin.
Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bal la'anahumullah. Humullahu bacaan tafkhim. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Bikufrihim fa, him fa bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu fa. Faqalilam ma, lamma bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Ada fatshatain, teman-teman perhatikan, bertemu mim. Cukup, jelas-jelas ini. Ini kita belum mempelajari ya, jadi kita tidak membahas. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Sebelah sini perhatikan, min indillahi, perhatikan. Bacanya berbeda ya. Min indillahi, tidak boleh dibaca min indillahi. Salah, karena ini bacaan tarqiq. Harus dibaca tipis. Min indillahi, min indillahi. Bacaan tarqiq. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat kasrah. Ada lafal Allah didahului oleh harokat kasrah. Baik, kita urai dari awal. Walau anna, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa? Ada nun bertasydid. Annahum a, hum a, bacaan bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu hamzah. Wattaqaw lamathubatum mi, tummi, bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Ada dhammatain bertemu mim. Min ai. Ini sudah dari cara membacanya saja sudah jelas. Pasti bacaan idhar. Tapi idhar apa? Idhar halqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ain. Ainti, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu dal. Lah ini yang kita pelajari tadi. Indillahi. Jadi membacanya harus meringis. Ya, tidak boleh dibaca tebal. Indillahi itu salah. Harus dibacanya tipis. Indillahi. Bismillahi. Min indillahi. Seperti itu teman-teman ya. Karena ini bacaan tarqiq. Kenapa ada lafal Allah didahului oleh harokat kasrah, maka dihukumi tarqiq, tipis. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Takfuruna billahi, bacaan tarqiq. Kenapa? Ada lafal Allah didahului oleh harokat kasrah. Wa kuntu, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ta. Kuntum a, bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu hamzah. Amwa, bacaan masih sama, idhar syafawi. Kenapa? Ada mim sukun bertemu wawu. Amwa taufa, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada fatshatain bertemu fa. Alhamdulillah, kita telah mempelajari hukum lafal Allah di pelajaran kali ini. Sebelum kita tutup teman-teman, kita ingat-ingat dulu hukum lafal Allah dibagi menjadi dua, yaitu tafkhim dan tarqiq. Dibaca tafkhim apabila ada lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Dibaca tarqiq apabila lafal Allah didahului oleh harokat kasroh. Ya, jadi harokat sebelum lafal Allah ini menentukan bacaan, menentukan status hukumnya. Kalau fathah dan dhammah maka dihukumi tafkhim. Jadi membacanya masih berupa tebal. Allah, Rasulullahi. Tapi kalau didahului oleh harokat kasroh, maka membacanya harus tarqiq, tipis. Rasulillahi. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga memahamkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada pertanyaan teman-teman, boleh diajukan di kolom komentar atau di grup Telegram. Linknya nanti saya sediakan di deskripsi ya. Kelebihannya di grup Telegram itu teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat ya. Maksudnya lebih akurat bukan berarti tidak sama-sama teman-teman sebenarnya. Hanya saja kalau di Telegram itu memang definisinya saya tuliskan secara tertulis. Jadi tidak seperti di sini, tidak seperti di YouTube.
Kalau di YouTube kan nanti saya mengedit ulang, jadi itu menghabiskan waktu ya. Jadi nanti waktunya itu tidak habis untuk sharing, untuk mengajar seperti ini, tapi malah nanti habis untuk mengedit, menambah-nambahi dan lain sebagainya. Jadi